Halo Shalom semuanya, selamat pagi, selamat berakhir pekan bagi kita semua. Senang sekali di hari Sabtu ini kita dapat sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku dimanapun berada, HCC Family, hari ini saya mengajak kita untuk melihat Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Nah, sebenarnya satu perikop ini sangat baik kalau kita mau merenungkannya ya. Berbicara tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang seorang hakim yang tidak benar ya. Tapi ceritanya sebenarnya bukan tentang hakimnya. Ceritanya tentang seorang yang terus mendesak hakim ini supaya dibenarkan. Nah, Saudara, perumpamaan ini bertujuan supaya orang-orang yang ada di sekeliling yang mendengarkan pada saat itu, mereka mau berdoa, mereka digugah hatinya untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, ini penting untuk kita renungkan di ayat yang pertama ini ya. Yesus sengaja membuat perumpamaan ini, memberikan perumpamaan ini supaya orang-orang yang ada di situ giat berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan saudara ya, berdoa dengan konsisten itu bukan sesuatu yang mudah. Harus jujur kita. Kenapa? Karena kalau berdoa dengan konsisten itu mudah dan semua orang melakukannya, maka tidak perlu ada ilustrasi khusus tentang hal ini. Yesus memberikan ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini karena memang untuk membangun kehidupan doa itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk terus berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada kasih karunia-Nya, menyerahkan hidup kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Perlu yang namanya komitmen. Dan seringkali persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita itu menjadi caranya Tuhan. Tuhan pakai semua bencana, Tuhan pakai semua hal yang terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita konsisten berdoa. Walaupun seringkali setelah apa yang kita doakan kita dapat, kita nggak berdoa, itu sebabnya seringkali kita keluar dari satu persoalan, masuk pada persoalan yang lain. Mungkin kalau nggak ada persoalan, kita nggak berdoa. Coba kita lihat betapa Tuhan itu memelihara kita sampai dengan cara yang seperti itu pun bahkan mungkin kita tidak menyadarinya. Mungkin kalau kita nggak ada persoalan, nggak ada pergumulan, belum tentu kita berdoa sungguh-sungguh, belum tentu kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, belum tentu kita mau memberikan waktu kita, hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah saudara, biarlah kita di akhir pekan ini diingatkan untuk mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Milikilah kehidupan doa yang baik, milikilah kehidupan doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita di sepanjang minggu ini yang sudah merenungkan firman Tuhan, kita diberikan kekuatan yang baru, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Sehingga apapun yang hari ini sedang kita hadapi, kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan kita tidak cepat menyerah dalam doa. Teruslah berdoa, berharap kepada Allah, menyandarkan hidup kita ke dalam tangan kasih karunia-Nya. Selamat menikmati akhir pekan. Saya mengingatkan besok mari beribadah bersama-sama. Bawalah seluruh keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa besok di gereja. Selamat beribadah bagi saudara-saudaraku yang bukan bergereja di gereja HCC yang saya gembalakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.